4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta Berita. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tempelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 3 September 2024. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. DPRD NTT periode 2024-2029 hari ini dilantik di Kota Kupang. Bawaslu dan KPU Kabupaten Kupang lakukan uji petik lapangan dokumen paslon. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Jenderal TNI João Xavier Barreto Nunes, SEMM. Sebanyak 65 anggota DPRD Provinsi NTT periode 2024-2029 hari ini, Selasa 3 September 2024, telah dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di gedung DPRD Provinsi NTT. Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Alfonsis Watu Raka, SEMM, mengatakan dari 65 orang tersebut, 23 orang merupakan anggota baru, sementara 42 orang lainnya sudah menjabat sebelumnya. Pantauan RRI, Ketua Pengadilan Tinggi NTT, yang memimpin upacara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Provinsi NTT periode 2024-2029. Terkait dengan acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD masa jabatan tahun 2024-2029 secara keseluruhan siap, baik dari acara dan penyiapan ruangan yang digunakan. Seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan semua pihak. Pelantikan tersebut menjadi awal yang baik bagi periode jabatan yang baru, serta mendorong kinerja dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat NTT. Secara year on year atau pada kondisi Agustus 2023 dan Agustus 2024, inflasi di Provinsi NTT tercatat sebesar 1,22%. Kepala BPS NTT Matamira B. Kale dalam rilis statistik yang dikeluarkan oleh kantor BPS Provinsi NTT pada Senin 2 September 2024, tercatat kelompok andil terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,44%. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kota indeks harga konsumen atau IHK pada kondisi Agustus 2024, Kepala BPS NTT Matamira Bekale mengatakan terbesar ada di Kota Kupang sebesar 2,15%. Komoditas yang memberi andil mendorong inflasi secara man-to-man, diantaranya cabai rawit, ikan kembung, jeruk nipis, bunga pepaya, dan kopi bubuk. Sementara andil penyumbangan deflasi man-to-man yaitu bawang merah, tomat, sawi hijau, ikan kembung, dan daging ayam ras. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok penyumbang inflasi pada Agustus 2024 sebesar 0,44%. Kejaksaan Tinggi NTT melaksanakan upacara peringatan hari lahir Kejaksaan RI ke-79
pada Senin 2 September tahun 2024. Tema yang diusung adalah Hari Lahir Kejaksaan sebagai simbol terwujudnya kedaulatan, penuntutan, dan advokat jenderal. Jaksa Agung ST Burhanuddin Alam, amanatnya yang dibacakan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, J. Tadung Alo, mengatakan, pemilih tema besar ini bercerminkan komitmen kejaksaan dalam menjaga kedaulatan hukum dan peran sebagai advokat jenderal. Tema tersebut juga menerjemahkan tugas utama kejaksaan sebagai pelaksana tugas penuntutan. Menurutnya, kedaulatan penuntutan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jaksa Agung menambahkan, saat ini kejaksaan telah genap berusia 79 tahun. Meski demikian, upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan baru pertama kali diselenggarakan pasca diberlakukannya Keputusan Jaksa Agung nomor 196 tahun 2023 tentang Hari Lahir Kejaksaan RI. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu dan KPU Kabupaten Kupang akan melaksanakan uji petik lapangan terhadap dokumen pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diragukan keabsahan dokumennya. Verifikasi selengkapnya dokumen pasangan bakal calon bupati wakil bupati kelima paket tetap terlaksana walaupun tahap pendaftaran telah dinyatakan selesai dan lengkap persyaratannya. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Rio mengatakan, apabila dalam verifikasi ditemukan ada keraguan keabsahan dokumen, maka KPU bersama Bawaslu akan melakukan uji petik di lapangan. Dokumen-dokumen itu apakah sudah benar, sudah sah, itu nanti kita lihat. Misalnya ada yang perlu untuk kita harus uji petik di lapangan, misalnya di ijazah yang perlu kita datangi kampus, atau mungkin hal-hal lain yang perlu kita harus uji petik, kita akan laksanakan secara faktualnya. Prinsipnya itu adalah untuk sekali memastikan proses ini, semua dokumen itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua Bawaslu Martoni Rio juga menuturkan, walaupun tahapan pilkada selanjutnya masih panjang, akan tetapi pihaknya mengharapkan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi pasangan calon untuk melengkapi dokumennya apabila terdapat kekurangan dokumen syarat pencalonan. Ia menegaskan, verifikasi administrasi sangat penting agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan yang berdampak hukum. 5 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kupang periode 2024-2029 telah terdaftar di KPU Kota Kupang. Ketua KPUD Kota Kupang Ismail Maneo kepada RRI mengatakan, sejak pembukaan penerimaan bakal calon pada tanggal 27 Juli, pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 terdapat 5 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah mendaftar untuk bertarung pada Pilkada 27 November 2024. Kolaborasi dan kerjasama yang terbangun secara baik saat pendaftaran bakal calon wali kota, wakil wali kota diakui Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Kupang, Junior Range, merupakan hal positif karena secara awal Bawaslu sudah mengetahui titik mana yang jadi rawan saat dilakukan pengawasan. Proses pendaftaran pencalonan kepala daerah pemilihan serentak tahun 2024 untuk bakal calon wali kota, wakil wali kota,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur telah berakhir pada Jumat 29 Agustus 2024. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD NTT periode 2024-2029 hari ini dilantik di Kota Kupang. Bawaslu dan KPU Kabupaten Kupang lakukan uji petik lapangan dokumen paslon. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Brigadir Jenderal TNI Juan Xavier Barreto Nunes, SEMM, mengucapkan terima kasih. Angkasawan RRI sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Citra setia pada sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh yang setia berjiwa Pancasila. Citra setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380 825 444. WhatsApp 0811 3820 9440. Halaman Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal